Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Apa kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Semuanya sudah mengisi absen tadi melalui WA group. Kita masih belajar dari rumah. Semuanya harus semangat. Semangat pagi. Pagi. Oke, baiklah, Ibu Guru akan selalu mengingatkan buat anak-anak yang Ibu Guru sayangi bahwa setiap saat atau setiap waktu kita harus menjalankan protokol kesehatan. Yang pertama, Jaga jarak, Bu. memakai masker, mencuci tangan, jarak, menjauhi kerumunan. Memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yulia, silahkan pimpin doa untuk kita memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Karena budaya. Lanjutkan apa? Berdoa selesai. Terima kasih ya Yulia ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Sebagai kita tetap mencintai bangsa dan negara kita. Kelihatan dong? Sekarang Bu Guru mau menanyakan kepada anak-anak bahwa hari Jumat kemarin kita sudah belajar tema yang keberapa ya sayang ya? Tema 2. Ada masih ingat apa itu tema kedua? Menghemat energi. Sumber energi terbesar di bumi apa? Ayo. Matahari, Bu. Pintar. Nah, inilah tema kita pada hari ini. Apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama adalah menemukan informasi untuk membuat pertanyaan wawancara dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar yang disajikan pada PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis informasi Pertanyaan. untuk membuat daftar pertanyaan wawancara dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati gambar yang peserta didik mampu membuat menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan selanjutnya. Yang keempat adalah tujuannya melalui kegiatan mengamati gambar yang disajikan pada PowerPoint, peserta didik mampu menyajikan laporan tertulis hasil wawancara dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan bertanggung jawab. Yang kelima, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran yang disajikan pada PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai dengan mandiri. Melalui kegiatan menyimak video pembelajaran yang disajikan pada PowerPoint, peserta didik mampu membedakan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang ketujuh, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran yang disajikan pada PowerPoint, peserta didik mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai dengan sistematis. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan menyimak video pembelajaran yang disajikan pada PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya terhadap tanaman padi dengan tepat. Yang kesembilan, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran yang disajikan pada PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya terhadap tanaman padi dengan tepat. Yang terakhir adalah
Dengan berdiskusi, pemecahan masalah melalui Google Meet, peserta didik mampu membuat laporan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya dengan tepat. Sekarang perhatikan, gambar yang ada di slide kamu, di handphone atau di laptop kamu, ada gambar apa ya? Padi ke beras ke nasi. Coba tanaman padi, itu tumbuhnya di mana ya? Sawah. Setelah ditanam, dia akan tumbuh besar, dirawat, akan menjadi apa? Beras, Bu. Dari beras Merah. menjadi apa? Nasi. Nah, kali ini kita akan belajar tanaman padi. Tanaman padi ini merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia ya. Anak hebat, pernahkah kalian membayangkan sepiring nasi yang kalian makan berasal dari mana? Berasal dari padi yang dirawat petani dengan penuh keuletan. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah penghasil padi di Indonesia ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Pertumbuhan padi memerlukan waktu yang lumayan lama. Pertama, dari benih padi. Lalu, benih padi mulai berkecambah. Setelah berkecambah, selanjutnya akan ditanam di lahan sementara sampai benih padi tumbuh dan siap ditanam di sawah. Setelah benih padi di lahan sementara sudah tumbuh dengan cukup, pindahkan benih tersebut ke sawah. Lalu petani akan menanam benih tersebut dengan hati-hati dan memperhatikan jarak antar tanaman supaya padi dapat tumbuh dengan baik. Supaya padi dapat tumbuh dengan baik, petani juga akan memperhatikan pengairan sawah. Karena tanaman padi memerlukan air yang lumayan banyak ya. Selain itu, petani juga akan memberikan pestisida supaya tanaman padi tidak terserang hama dan memberikan pupuk supaya padi tumbuh dengan subur. Selanjutnya, padi berbunga hingga gabah matang, keras, dan menguning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Selain benih, gabah ini juga akan diolah menjadi nasi yang sehari-hari kita makan ya. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Maka setelah waktu tersebut, padi sudah siap dipanen. Setelah panen, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling menggunakan mesin, sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya dan menjadi beras. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Sudah disimak tadi video tentang apa ya? Tentang padi, Bu. Bagaimana cara dari tahap Pertama, pertama padi direndam sampai keluar kecambah. Yang kedua, padi ditanam hingga 110 hari hingga 130 hari. Ketiga, pohon padi berubah dan siap dipanen. Selain padi, apa tuh makanan pokok kita? Coba perhatikan. Ada apa itu? Ubi, singkong, jagung. Bu Guru mau ngasih tugas ke kamu, pilih salah satu dari antara makanan pokok kita ini. Boleh jagung, boleh ubi, boleh singkong. Terus kamu buat pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan dari makanan pokok yang kamu pilih itu. Kerjakan di buku latihan temanya LKPD-nya ya. Bagaimana caranya untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat? Yang pertama, menjaga bibitnya dulu ya, agar bisa ditanam kembali. Kalau nggak ada bibitnya kan nggak bisa ditanam. Terus menjaga lagi lahan pertaniannya, jangan sampai digunakan untuk kebutuhan yang lain. Apalagi kita harus menjaga kebersihan saluran air. Kita lanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya tentang kenampakan alam. Anak hebat, Indonesia merupakan sebuah negara
yang memiliki penampakan alam yang beragam, mulai dari gunung dan pegunungan, bukit dan perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, delta, lembah, dan pantai. Penampakan alam adalah sebuah hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Penampakan alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu penampakan alam daratan dan penampakan alam perairan. Semua provinsi yang ada di Indonesia memiliki pantai. Contoh pemanfaatan pantai. Pantai biasanya dijadikan sebagai objek wisata. Selanjutnya, pantai juga dijadikan tambak garam. Selanjutnya, pemukiman bagi nelayan. Selanjutnya, pembudidayaan ikan-ikan laut dan rumput laut. Selanjutnya, pantai juga dijadikan pelabuhan atau tempat berhentinya kapal laut. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Berikut contoh pemanfaatan dataran tinggi. Yang pertama, dataran tinggi sebagai lahan pertanian sayuran. Yang kedua, sebagai lahan perkebunan teh, cengkeh, kopi, dan kina. Yang ketiga, lahan peternakan sapi penghasil susu. Selanjutnya, area pemukiman penduduk dan tempat peristirahatan dan rekreasi. Dataran rendah adalah dataran yang luas dan memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya terletak di dekat pesisir atau pantai, akan tetapi ada pula yang terletak di daerah pedalaman. Pada peta, dataran rendah biasanya ditunjukkan oleh warna hijau. Ketinggian dataran rendah cenderung merata sehingga memudahkan manusia dalam beraktivitas. Dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan manusia. Berikut beberapa contoh pemanfaatan dataran rendah. Yang pertama, dataran rendah digunakan sebagai lahan pertanian seperti padi, jagung, kacang panjang, timun, mangga, dan lain sebagainya. Yang kedua, lahan perkebunan seperti perkebunan tebu, karet, dan kelapa sawit. Yang ketiga, sebagai lahan peternakan unggas, mamalia, dan ikan. Selanjutnya, area perindustrian. Selanjutnya, dataran rendah juga digunakan sebagai area pemukiman dan perumahan penduduk. Penampakan alam itu apa? Pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Hebat. Jadi sudah paham ya tugas menganalisis karakteristik tentang pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Yang sudah dikerjakan ditunjukin ke Bu Guru. Ayo. Kayla, hebat. Apa tadi pembelajaran kita yang kita pelajari? Tanaman Padi. Oke, setelah itu kita belajar tentang penampakan alam. Ada pantai, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Untuk tugas kamu kerjakan di rumah, nanti Ibu Guru kirim melalui WA atau di Google Classroom ya sayang. Ini pembelajaran kita. Ya, ini doa supaya kita pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran sudah selesai, mari kita membaca agama dan doa. Berdoa mulai. Oke, anak-anak hebat, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak boleh melanjutkannya di classroom nanti, anak. Tugasnya Guru ucapkan terima kasih buat anak-anak hebat, anak kelas 4, dan terima kasih buat ayah dan bunda yang sudah mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Sampaikan salam guru pada mama papanya sayangnya.